Istri menikah lagi karena suaminya gila. Karena saya sudah cinta Pak Ustadz, nggak apa-apa, meletus nggak meletus saya jaga. Apa hukumnya mengunjungi tempat candi atau peribadatan orang lain? Mana yang lebih mungkar? Syirik atau minum khamar? Syirik lebih mungkar. Apa hukumnya wanita meminang laki-laki? Pakailah bahasa kiasan majas. Ustadz mau bertanya, boleh nggak istri menikah lagi karena suaminya gila? Ada namanya al-uyub al-musawwahah, penyakit-penyakit yang istri dibolehkan menggugat ke hakim dan hakim akan menjatuhkan talak. Di antaranya penyakit innin. Pistol tidak meletus. Dia berobat selama 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak sembuh, kata istrinya, karena saya sudah cinta Pak Ustadz, nggak apa-apa, meletus nggak meletus saya jaga. Berarti boleh. Tapi kalau dia tidak ridha, maka dia dibenarkan secara fikih. Yang kedua, kena penyakit kusta karena memudaratkan, mematikan. Kata istrinya, saya jaga kamu sampai mati karena kamu adalah cinta mati saya. Tapi kalau kata istrinya, saya tak sanggup, maka secara fikih dia dibenarkan. Yang berikutnya adalah gila, maka dia berusaha untuk berobat, sembuh. Kalau sembuh, dia lanjut. Masalahnya setelah berobat sembuh, dia pulang. Pas ada acara nikahan, dia nyanyi lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Nah, ini diantara penyakit yang dibenarkan dia menuntut kepada hakim dan hakim menjatuhkan. Dan kita sebagai orang yang di luar keluarga itu tidak boleh mengejek, mengatakan istri nggak setia. Memangnya kalau kamu di posisi itu sanggup? Nah, jadi agama Islam ini agama yang rasional. Tapi kalau orang sudah cinta, dia tidak irrasional. Dia sudah sampai kepada makam tidak rasional. Mau gila maupun saya jaga aja Pak Ustaz. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, kalau yang terjadi ini misalnya laki-laki lalu istrinya na'udzubillah gila, maka dia bisa menggugat ke pengadilan. Dia menjatuhkan talak, pengadilan mengeluarkan sertifikat. Atau terjadi pada perempuan, suaminya yang gila, suaminya tidak menjatuhkan talak, maka hakim yang menjatuhkan talak fasah, menjatuhkan talak, menjatuhkan perpisahan, karena dibenarkan secara fikih. Karena Islam ini menjaga kemanusiaan. Islam ini datang menjaga 5. Yang pertama, hifzul mal, menjaga harta. Tidak boleh merampas, mencuri, merampok. Hifzul akal, menjaga akal. Tidak boleh pakai narkoba, minum khamar. Hifzul arad, menjaga kehormatan. Tidak boleh caci maki, sumpah serapah. Hifzul nafs, menjaga diri. Tidak boleh membunuh orang. Hifzul
din, menjaga agama. Tidak boleh menistai, menodai, mengotori agama. Siapa yang mengejek agama kita, mengejek agama kita, maka halal darahnya. Nah, ini tugas diturunkannya Islam untuk kemaslahatan manusia. Apa hukumnya mengunjungi tempat candi atau peribadatan orang lain? Sebagian ulama mengharamkan, sebagian memakruhkan. Yang mengharamkan itu karena dikhawatirkan rusak akidahnya, karena di sana ada tempat penyembahan berhala. Di sana Allah dihinakan, di sana Allah disyirikkan, di sana Allah diduakan, ditigakan. Mestinya kita melihat kemungkaran ini, mencegah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi. Ini marah, bersenang-senang, ketawa-ketawa di tempat Allah dihinakan, padahal ini perbuatan yang paling mungkar di antara yang mungkar. Mana yang lebih mungkar, syirik atau minum khamar? Syirik lebih mungkar, karena syirik terkait dengan tauhid la ilaha illallah. Jadi jangan bawa anak kita ke tempat kemusyrikan, ke tempat kesyirikan, ke tempat Allah diduakan, di tempat Allah dihinakan. Begitu kata para ulama. Saya belum pernah membawa anak murid, anak kandung jamaah ke tempat Allah dihinakan, karena saya selalu berceramah, mereka menghinakan Allah, mereka mengolok-olok Allah. Loh, kok malah kita membawa jalan-jalan ke tempat Allah dihinakan? Ustaz mau tanya, apa hukumnya wanita meminang laki-laki? Ada perempuan, dia punya barang dagangan. Setiap kali barang dagangan dibawa laki-laki ini, laku dahsyat. Setiap dibawa, laku hebat. Akhirnya dia penasaran, siapa yang bawa barang ini? Kok laku terus? Saya mau ketemu sama orangnya. Akhirnya ditunjukkanlah itu orangnya. Ternyata orangnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata si perempuan ini, saya mau nikah sama dia. Maka dikumpulkanlah pamannya, paman yang ngomong ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Khadijah mau sama kamu. Kamu mau nggak nikah sama dia? Nabi mau. Ini dalil perempuan kalau melihat laki-laki yang amanah, dia boleh, tapi jangan langsung. Dan laki-laki itu amanah. Kalau laki-lakinya bocor keliling, jangan. Nanti di update-nya status, dia udah nembak aku. Kamu jadi malu. Yang ngomong itu walinya. Bapak wali pun ngomongnya jangan pakai kalimat langsung. Pakailah bahasa-bahasa kiasan, majas. Kebetulan ada anak muda hafal Quran, ganteng, muda. Bapak senang betul kalau dia jadi mantu, suruh dia datang bertamu ke rumah. Silakan ke rumah ya, ke rumah. Nanti pas datang ke rumah, yang bawa teh manisnya anak bapak. Tawa dia pun nengok. Nah, baru bapak ngomong,
Saya senang sekali kalau imam jadi anak saya ini ketemu dengan imam yang soleh, hafal Quran, ganteng. Kata dia, gua banget ini. Nah, kalau memang rezeki, insya Allah jodoh tidak kemana, tapi saingan di mana-mana. Mudah-mudahan niat Bapak tercapai, insya Allah. Amin. Jadi kalau ada laki-laki yang baik, syarat bapak mencari menantu dua, tidak banyak. Pertama, idza ja'akum man tardawna dinahu, baik agamanya. Yang kedua, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Kalau kelihatan ada laki-laki baik agamanya, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anaknya. Illa taf'alu, kalau tidak kamu lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'alim, akan terjadi kerusakan yang dahsyat luar biasa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak perempuan kita semua. Kalau mau melihat anak-anak muda yang pantas jadi imam untuk cucu-cucu bapak adalah inilah anak-anak muda yang hadir sholat subuh ini. Ini anak-anak muda, kalian sudah ku endorse, nggak laku juga, aku nggak tanggung jawab lagi.